Di antara lembaran sejarah yang mulai memudar, terdapat kisah seorang ulama besar yang hampir terlupakan. Namanya Kiai Muhammad Sadeli. Sosok yang dulu dikenal sebagai berandal di kampung halamannya, kini dikenang sebagai pendidik, tabib, dan pejuang agama yang memberikan hidupnya untuk masyarakat. Dari sebuah desa kecil di Gresik, jejak perjuangannya tersebar luas, membangun pendidikan Islam, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan berjuang melawan penjajahan. Inilah kisah Kiai Muhammad Sadeli, seorang ulama yang namanya mungkin jarang terdengar, tapi jasanya tetap abadi dalam ingatan mereka yang mengenalnya. Perjalanan Kiai Sadeli dimulai dari Pulau Bawean, tepatnya di Desa Ploso, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Lahir dari keluarga sederhana, kehidupan masa kecilnya penuh lika-liku. Namun, tak seperti anak-anak lain, Kiai Sadeli muda memiliki jiwa pemberontak yang berbeda. Ia dikenal sebagai anak yang sering mencuri, bukan karena tamak, melainkan karena ingin membantu mereka yang kelaparan. Beras, jagung, atau bahan makanan lainnya, ia ambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Perbuatannya ini tak diterima oleh masyarakat, hingga akhirnya ia terusir dari desanya sendiri. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kampung halamannya. Merantau tanpa arah dan tujuan, ia tak tahu kemana kaki akan membawanya. Hanya satu yang ia yakini, takdir akan menuntunnya menuju kehidupan yang lebih baik. Takdir akhirnya membawanya ke Jombang, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Disinilah ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Kiai Sadeli diterima sebagai santri di pondok pesantren Tebuireng, di bawah asuhan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren ini, ia belajar agama dengan penuh kesungguhan, berusaha menebus masa lalunya dengan ilmu dan ibadah. Tak hanya itu, ia juga bersahabat erat dengan Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu ulama besar yang kelak menjadi pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Dari pertemanan dan bimbingan inilah, Kiai Sadeli tumbuh menjadi sosok yang tak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keteguhan hati untuk berdakwah dan membangun masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kiai Sadeli kembali mengembara hingga tiba di Dusun Mojosir yang kini dikenal sebagai Rejodadi. Di tempat inilah ia menemukan rumah barunya. Ia menikahi Marfuah, putri dari seorang tokoh masyarakat setempat, dan mulai membangun kehidupan baru. Namun, tak cukup hanya berkeluarga. Kiai Sadeli merasa memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia membangun sebuah musola kecil, tempat yang menjadi pusat pembelajaran Islam pertama di daerah itu. Hari demi hari, semakin banyak santri datang, bukan hanya dari Mojosir, tetapi juga dari desa-desa sekitar, seperti Dalegan, Campurejo, Banyu Tengah, dan banyak lagi. Di musola ini, ia mengajarkan ilmu tajwid, ilmu fikih, dan berbagai ajaran Islam. Para santri yang datang bukan hanya belajar, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan Kiai Sadeli dalam membangun masyarakat yang lebih berilmu dan beriman. Selain mengajar,
Kiai Sadeli juga dikenal sebagai seorang tabib. Banyak orang datang kepadanya untuk berobat, dan tak sedikit yang merasakan kesembuhan. Keahliannya dalam menyembuhkan penyakit tersebar luas, hingga namanya dikenal di seantero Gresik dan Lamongan. Namun, di balik kiprahnya sebagai pendidik dan penyembuh, Kiai Sadeli juga seorang pejuang. Ia bergabung dengan kelompok Hizbullah bersama Kiai Amin Tunggul. Aktivitasnya yang dianggap berbahaya membuat Belanda mengawasi pergerakannya dengan ketat. Hingga suatu hari, langgar tempatnya mengajar dibakar habis oleh tentara Belanda. Meski kehilangan tempat mengajar, ia tidak menyerah. Ia bersama beberapa santrinya menyelamatkan diri ke Gunung Malang, Dusun Sidorejo, dan kembali mendirikan musola di sana, melanjutkan perjuangannya. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pada tanggal 9 Oktober tahun 1976, di bulan Syawal, Kiai Muhammad Sadeli menghembuskan napas terakhirnya. Hingga kini, tak banyak yang mengetahui berapa usianya saat wafat, tetapi warisannya tetap hidup. Langgar yang ia dirikan menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Al-Istiqomah Rejodadi, tempat di mana ilmu yang ia sebarkan masih terus diajarkan. Namanya mungkin tak setenar ulama besar lainnya, tetapi jejaknya tetap terasa dalam kehidupan santri-santri yang pernah belajar darinya. Kisah Kiai Muhammad Sadeli adalah bukti bahwa seseorang bisa berubah dari seorang berandal menjadi seorang ulama, bahwa ilmu dan perjuangan tak mengenal batas usia atau latar belakang. Hingga hari ini, namanya mungkin hampir terlupakan, tetapi amal dan ilmunya tetap hidup dalam hati mereka yang pernah merasakan sentuhannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama.